teman-teman, perkenalkan nama saya Nika Delia Udarini, NIM 1810131231293. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya merupakan mahasiswa semester 7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video bagaimana perkembangan usaha produksi sokasi di Desa Tiguase yang sedang terdampak pandemi. Yuk ikuti keseruannya. Seperti yang kita ketahui, bahwa wabah corona saat ini sedang menghantam berbagai sendi perekonomian. Penyebaran virus yang mengharuskan aktivitas manusia dilakukan secara social distancing. Dan sampai saat ini, pemerintah telah melakukan PPKM yang berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi. Selain berdampak pada penurunan pendapatan, dampak lain juga dirasakan oleh pelaku usaha. Nah, contoh salah satu pelaku usahanya adalah usaha produksi sokasi. Di sini saya memilih jenis usaha produksi sokasi yang berada di Desa Tiguase, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Ketika saya sudah sampai di Desa Tiguase, dalam perjalanan saya banyak menemui pohon bambu. Udara di Desa Tiguase ini sangatlah sejuk dan juga pemandangannya sangatlah indah. Sampainya di Desa Tiguase, saya bertemu dengan Bapak Eka Dharma yang menjadi owner sekaligus pengrajin sokasi. Lalu selanjutnya saya mewawancarai beliau untuk mengetahui bagaimana perkembangan jenis usaha produksi sokasi di masa pandemi. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Pak, nama saya Nika Delia Udarini. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya merupakan mahasiswi semester 7, Pak. Nah, maksud tujuan saya di sini merupakan tugas kewirausahaan, di mana untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha produksi sokasi ini pada saat pandemi seperti sekarang, Pak. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Bapak nih. Mohon minta waktunya sebentar, Pak. Dimulai dari deskripsi umumnya dulu, Pak. Niki nama perusahaan sokasinya napi nih, Pak? Niki Kabangkul. Untuk lokasinya Niki di dusun apa, Pak? Sendau Pura, Desa Tiguase. Nama pemiliknya Bapak sendiri? Iya, itu Eka Dharma. Untuk tahun berdiri perusahaan Niki tahun berapa, Pak? Sejak 2003. Pasar sasaran perusahaan Niki dari kalangan mana saja, Pak? Reseller dari toko-toko juga. Dan untuk kadang ini juga nama bank, nama misalnya Pasar Raya, banknya bikin pasar, masih adanya di sini. Untuk persaingan pasar itu pasti ada, Pak, ya? Ya, persaingan itulah kendalanya di sini. Persaingannya boleh dibilang agak kejam. Ya, misalnya harga, misalnya untuk jenis set tas ini awalnya harganya itu setnya 350. Sekarang terus lah. Sekarang kan online juga, Ya. kita up di medsos, dikirim fotonya, dikasih harga murah. Sudah persaingannya. Padahal mungkin kualitasnya yang lebih murah, ya? Lebih beda mungkin Iya, kadang ya. kemungkinan hampir sama, tapi kan di foto kan beda Iya. kelihatannya. Nah, di up kita kan jualannya online. Iya. Sekarang kan tanda-tanda pandemi ini online jualannya. Sudah persaingan waktu. Untuk Bapak strategi pemasaran yang seperti tadi Bapak bilang kan online ya, Pak, ya, apalagi pandemi seperti sekarang. Strategi saya kalau di online itu menggunakan aplikasi apa saja, Pak? Tapi di Instagram kemudian Untuk memilih aplikasi kayak Shopee gitu, Pak, jangan belum, Pak, ya. Saya ingin bertanya pendapatan, Pak, nih. Untuk sebelum pandemi perusahaan itu pendapatannya berapa, Pak? sebelum pandemi lumayan. Soalnya punya ini juga dari pasar. Waktu itu dari pasar banyak dari Gianyar ada. Terus setelah pandemi kita lagi dengan
online aja belajar jadi misalnya waktu sebelum pandemi itu pengirimannya mingguan misalnya pengiriman kita 5 atau 6 jutaan per minggunya itu dari kaliin misalnya itu sebelum pandemi. Kalau sekarang kalau udah pandemi ini kadang seminggunya paling sejuta di atas kali menurun. Itu ada kasati jadi nambah jadi kabak ya. Gawainya Ya, berapa Pak? di sini 3, kalau di sini 3. Tapi itu yang salah itu yang tidak, kalau tak ada orderannya itu tak mau kerja. Kalau mungkin orderan banyak baru lagi kayak menggerakkan karyawan lagi. Ya. Kalau emang efektifnya sudah aja Pak ya. Untuk waktu pengerjaan itu Pak, lokasinya yang kecil. Yang Karena kalau dari awal bikin sekali, kalau nggak pernah bikinnya sekalian satu itu nggak bambunya dikerik dulu dianyam paling berapa 5 biji 10 biji itu nggak karuan gini. Kalau 1-2 hari jadi sekarang nih pandemi ini kegiatan usahanya berjalan nih memang setiap hari online Pak ya, setiap hari Bapak Ya. ngepost foto gitu. Pak. Jadi kalau lokasinya itu paling jauh Pak, kemana biasanya? Ke daerah mana Pak? paling jauh Lombok. Biasanya kalau lokasi yang satu hari bisa menghasilkan berapa lokasi Pak? Mengerjakan. Kalau nganyamnya ini itu kan nganyamnya aja, kalau nganyamnya ini kalau yang ini Satu hari Pak. Kalau sampai selesai itu ya paling 5. biasanya Bapak bisa buka, ini kan perusahaannya ini buka sampai jam berapa Pak? Terus dari pagi sampai malamnya jam 9. Kerjanya terus sama malamnya kerja juga kan di dalam rumah kan. Gantung kalau sampai kalau yang normalnya sampai sore jam 5 tapi malamnya juga. Lalu lokasinya itu bisa juga di ke pasar, misalnya langsung Bapak ke pasar gitu. Kalau ke pasar Ke nggak pasar pernah. enggak ya? Kalau ke pasar murah sih. Murah ya. Murah ya. Soalnya saya di sini bikinnya yang kualitas yang bagus saja, yang ini nggak murah itu nggak. Kalau ada yang order yang murah hari Menurut orderannya. harga juga Pak, menurut budget ya? Ya. Disesuaikan bisa juga ya. Yang paling murah nih berapa Pak lokasinya? Yang paling murah ada 25.000. Yang paling mahal berapa Pak? Mahal 450. Modelnya itu isi 4, isi bab ya, isi tutup juga. Jarang yang lain-lain. Yang paling biasanya, yang paling banyak di order. Yang paling laris sekarang yang ini, Iya. yang model tas ini, Mm-mm. yang model tas set isi kepen 4. Biasanya Bapak membuat yang model seperti apa saja Pak? Ini dah yang sibah bulat sama yang kotak, yang biasa. Inilah set 4. Ada KP set 4. Nah, buat yang besar 9, kalau mau banyak 18 juga bisa isinya. Kalau misalkan bawa bantal pengajak itu kan banyak biasanya. Biar nggak pakai tempatnya banyak, saya coba bikin ini yang besar. Ini apa namanya Pak? KP besar namanya. Kipli. Kalau yang ini harganya berapa nih Pak? Kalau yang Langsung include semuanya Pak? yang ini Ya. 280. Kalau yang kecil-kecil seperti ini Pak? 12.000. 12.000. Ada yang murah juga. Ada yang 10.000, yang 8.000 ada. Ini lebih kecil Pak ya? Atau Kecilan. itu Pak ya, wadah tisu juga Pak ya? Ya, wadah tisu juga, tempat kuamen juga. Kadang ini juga tempat gente itu untuk bersih, dan itu.
Bahannya itu beli atau bapak punya udah kebun Kebetulan punya kebun sendiri. kebun sendiri. Biasanya setiap hari pak ya cari bahannya. Nah, pernah seminggu sekali kan. Bahannya itu bapak sendiri yang cari ya pak. Bapaknya. Bapak. Kadang ada tenaga. Variasi banget ini lokasinya. Kualitasnya juga sudah tidak diragukan pak ya. Ya, Sangat kuat pak ya. jadi kalau yang udah tahu kualitasnya nggak mau lihat punya saya. Jadi tawar lebih murah nggak mau. Makanya sebelum pandemi strategi juga sebelum pandemi itu saya bikin motifnya sedikit. Iya. Tapi setelah pandemi mulai dah berinovasi motifnya yang beda-beda keluar hanya masih bisa bertahan. Kalau enggak gitu mungkin udah enggak bisa bertahan. Karena dilihat juga dunia pak ya modelnya dulu Iya, ya. iya, itu dah. Paling Kalau penting. dulu ini aja Iya. monoton itu aja kan laris ya. Heeh. Enggak, jangan dah bikin yang lain. Nah, setelah pandemi udah mulai. Kalau Niki buat Banten juga pak ya. Ya ini gini Oh, gini. isi 4 Oh ya. isi 4. Ya. Wah bagus. Kalau yang ini isi 4 ya. Isi 4 Itu harganya sama juga. yang sama kayak itu. Kadang ada yang minta isi 2. Warnanya apapun dia minta harus siap. Iya pak, terima kasih pak ya atas wawancaranya hari ini pak. Maaf nih mengganggu waktu bapak. Saya pamit pak ya, terima kasih pak. Sekarang dapat kita lihat bagaimana perkembangan usaha produksi lokasi di masa pandemi. Kita ketahui bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara usaha produksi lokasi sebelum pandemi dan juga setelah pandemi. Jika kita lihat dari jumlah karyawan, pada saat sebelum pandemi itu sebanyak 6 orang, namun saat pandemi seperti sekarang itu hanya 3 orang karyawan yang bekerja. Lalu dari segi pendapatan, jika sebelum pandemi itu pendapatan menjual sokasi ini atau memproduksi sokasi bisa mencapai 5-6 juta per minggu. Namun setelah pandemi ini pendapatannya sangat menurun drastis, yakni hanya 1 juta per minggu. Serta untuk pemasarannya biasanya dengan reseller luar kabupaten itu datang, namun sekarang reseller sangat menurun dan juga hanya dipasarkan via media sosial. Selanjutnya untuk pembeli, sebelum pandemi COVID ini banyak wisatawan mancanegara yang langsung ke rumah owner untuk membeli sokasi maupun untuk melihat proses pembuatan sokasi. Namun setelah pandemi seperti sekarang, hanya beberapa wisatawan mancanegara yang ada. Namun kebanyakan hanya membeli 1 maupun 2 sokasi. Nah, di sini ada yang menarik. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya memberikan dampak negatif, namun ada hikmah di baliknya, yakni seperti sebelum pandemi COVID-19, owner produksi sokasi ini hanya memproduksi jenis kebun yang monoton itu saja. Namun setelah pandemi COVID-19 ini mengharuskan pemilik usaha ini harus memunculkan ide-ide kreatif baru agar dapat bertahan di masa pandemi ini, seperti mengeluarkan jenis kebun dan motif yang terbaru. Semoga video kewirausahaan tentang jenis usaha produksi sokasi dapat memberikan informasi tentang bagaimana perkembangan usaha produksi ini dapat berjalan di masa pandemi COVID-19. Dan juga harapannya dapat memberikan inspirasi kepada para wirausaha muda untuk terus berkarya di tengah situasi pandemi seperti sekarang. Walaupun perjuangan terasa sulit, namun kita tidak boleh putus asa. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan tutup dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om.